Beberapa kader Demokrat yang terlibat dalam KLB Sibolangit mengatakan bahwa mereka ingin menggusur kepemimpinan AHY karena kepemimpinannya otoriter, tidak aspiratif, dan juga tidak demokratis. Di samping itu, ada juga pihak-pihak yang mengeluhkan bahwa Partai Demokrat sudah berubah dari sebuah partai terbuka menjadi partai yang diatur atau dikelola dengan sistem dinasti yang sangat feodalistik. Padahal PDIP di bawah kepemimpinan Megawati juga punya sistem yang kurang lebih sama. Bahkan mungkin lebih jauh dari itu, sampai hari ini Megawati berbeda dengan SBY, tidak berani menyerahkan kepemimpinan pada generasi penerusnya. Pertanyaannya, apakah kader-kader muda di PDIP berani melakukan kudeta kepada Megawati sebagaimana kader-kader Demokrat melakukan kudeta kepada AHY? Selanjutnya, saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Untuk itulah, sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan 3 pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini, walaupun macetnya luar biasa. Halo guys, kita ketemu lagi malam hari nih ya, istirahat ya. Tapi tetap semangat lah, ini hari libur ya, Kamis 11 Maret 2021. Setidaknya ada 2 peristiwa penting ya hari ini. Pertama adalah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah Super Semar, surat perintah 11 Maret dari Bung Karno kepada Pak Harto. Seputar peristiwa G30 SPKI ya. Detailnya lu baca sejarah ya, kita gak akan ngebahas itu hari ini. Oke guys, di highlight kita akan ngobrol-ngobrol tentang kudeta ya. Mungkin lo ingat ya, belum lama ini di negara tetangga kita, Myanmar, itu ada kudeta dari pihak militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Ya, tapi kita nggak ngomongin itu ya, kita ngomongin kudeta yang deket-deket aja, yaitu kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat AHY yang dilakukan oleh sekelompok kader bersama-sama KSP Muldoko melalui KLB di Sibolangit tanggal 5 Maret yang lalu. Masih ingat pasti ya, karena masih rame nih beritanya berseliweran di sekitar kita. Misalnya terakhir ya, gue dengar Gubernur Sumatera Utara ya, Pak Edi Rahmayadi itu marah besar ya. Karena KLB ini ternyata tidak minta izin kepada pemerintah setempat dan juga sudah menciptakan kerumunan yang jelas-jelas melanggar protokol kesehatan. Nah, Pak Edi Rahmayadi akan melaporkan ini kepada polisi dan kita mau tahu nih diproses apa enggak ya. Kayak misalnya kerumunan HRS gitu ya. Walau ya. Nah, kembali ke masalah kudeta guys. Sebenarnya kalau kita lihat ke sejarah, yang namanya kudeta terhadap kepengurusan sebuah partai politik itu berkali-kali terjadi. Hanya saja yang lalu-lalu biasanya dilakukan oleh kader internal saja. Bahwa misalnya ada pihak yang menjadi proksinya pemerintah, penguasa, itu another story ya. Tapi biasanya pihak pemerintah nggak terjun langsung. Yang menarik dalam kudetanya para Demokrat ini, KSP Muldoko yang masih aktif sebagai pejabat negara itu tampil ke depan. Ya, langsung sebagai ketum yang mengkudeta AHY. Ini jadi menarik. Kalau kita flashback, salah satu kudeta yang paling fenomenal adalah kudeta yang dilakukan terhadap kepemimpinan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI hasil KLB di Surabaya tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dalam Munas PDI di Jakarta. Jadi waktu itu kalau kita flashback lebih jauh lagi,
Sebenarnya Terah Soekarno sudah memutuskan untuk tidak ikut dalam politik praktis. Mungkin ada trauma ya, trauma masa lalu. Tapi ketika itu Suryadi yang memimpin PDI ini mencari cara untuk menaikkan suara. Karena partainya dalam berkali-kali pemilu di masa Orde Baru selalu kalah. Dari Golkar, kalah dari P3. Ya lu tahu masa itu hanya ada 3 kekuatan politik ya yang menjadi peserta pemilu. Nah, kalah terus nih ya, nomor buncit mulu ya. Dia coba cari cara. Akhirnya dia membujuk ya Terah Soekarno untuk ikut masuk ke politik menjadi vote getter. Waktu itu dia berhasil membujuk Megawati dan juga Guru Soekarno Putra. Nah, dengan mereka masuk nih, akhirnya suara PDI pelan-pelan mulai naik ya, bahkan sampai pernah 10% dan juga 14%. Nah, di dalam KLB 93 itu Megawati didukung oleh para kader untuk menggeser Suryadi menjadi ketua umum. Bahkan sempat ada suara-suara yang mengusulkan agar Megawati ini menjadi calon presiden. Tentu saja guys, penguasa Orde Baru waktu itu merasa ini adalah sebuah ancaman. Dan akhirnya mereka memasang kembali menggunakan Suryadi untuk menggulingkan Megawati lewat KLB tahun 1996 di Medan. Jadi kembali di Sumatera Utara nih. Jadi kalau kita mau menghubung-hubungkan kayaknya Sumatera Utara ini memang tercatat sebagai daerah penyelenggara KLB. Kira-kira begitu ya. Nah, kembali ke kisah ini ya akhirnya lu tahu karena dualisme kepengurusan ini ya ada upaya perebutan terhadap sekretariat DPP PDI di jalan itu ya, di Jalan Diponegoro ya, yang akhirnya menimbulkan kerusuhan 27 Juli tahun 96 yang kita kenal sebagai peristiwa berdarah Kuda Tuli. Ya, lu baca lagi sejarahnya. Lah guys, ini kenapa gue angkat ini untuk mengingatkan ya kepada kita semua bahwa sosok seperti Megawati Soekarno Putri yang memimpin PDI ketika dia berseberangan dengan pemerintah pun bisa dikudeta. Ya, memang pelaku kudetanya Suryadi ini adalah kader PDI, tapi kita tahu dia adalah proksi dari penguasa Orde Baru saat itu. Jadi betapapun Megawati itu dicintai oleh kader-kadernya, dia cukup mengakar gitu ya. Dia didaulat untuk memimpin PDI oleh para kader PDI sendiri. Tapi ketika penguasa berkehendak berbeda ya, dia bisa digulingkan dengan berbagai cara. Ya tadi dengan proksi yang namanya Suryadi. Guys, kita simpan dulu cerita tentang kudeta terhadap PDI di masa Orde Baru ya. Sekarang kita lompat ke kudetanya Demokrat. Pertanyaannya adalah mengapa, tanda kutip ya, begitu mudahnya kudeta ini berlangsung. Kita lihat persoalannya sederhana sebenarnya karena Demokrat hari ini satu bagaimanapun berada di luar pemerintahan. Ya, dalam banyak kasus ya misalnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja misalnya, Demokrat bersikap berseberangan dengan pemerintah. Nah tentu saja kondisi ini tidak nyaman ya. Kita nggak boleh lupa Pak Jokowi pernah menyatakan pandangannya tentang demokrasi. Menurut beliau Indonesia ini beda dengan Barat ya, sehingga kita nggak butuh oposisi karena demokrasi Indonesia ini adalah demokrasi yang dasarnya adalah gotong royong. Ya, jadi memang Pak Jokowi itu punya pandangan yang tidak terlalu nyaman terhadap oposisi. Jadi kita bisa maklum ya kalau kemudian selalu ada usaha untuk memasukkan kekuatan-kekuatan oposisi ke dalam kubu pemerintah. Dan itu kita lihat sepanjang kepemimpinan Pak Jokowi dalam 2 periode ini. Dan paling intens di periode kedua yang baru berlangsung kurang lebih setahun belakangan. Nah di sisi yang lain guys, kita juga tidak boleh lupa bahwa ada persoalan-persoalan yang agak personal ya. Misalnya ya, publik memandang ada dendam politik antara Ibu Megawati kepada SBY. Dia merasa dicurangi ya, atau dia merasa dikhianati. Kita tahu bahwa Pak SBY ini sebelumnya adalah menteri ketika Ibu Megawati menjadi presiden. Konon Ibu Mega pernah bertanya kepada Pak SBY apakah yang bersangkutan akan maju menjadi calon presiden dan jawabannya tidak. Tapi ternyata kemudian SBY dengan menggunakan kendaraan Partai Demokrat itu maju dalam Pilpres dan mengalahkan Ibu Megawati bahkan sampai 2 kali ya dalam 2 masa jabatan. Nah akhirnya bisa dipahami guys kalau kemudian ada satu dendam politik ya, dendam sejarah dan itu pula nampaknya ya menurut beberapa pihak yang membuat Ibu Mega tidak berkenan ketika AHY diisukan akan masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi pasca Pilpres 2019 sehingga akhirnya Demokrat berada di luar pemerintahan. Nah
Dalam kondisi ini guys, bisa kita pahami kalau kemudian banyak pihak yang berkepentingan terhadap pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Karena ini juga bisa dipandang sebagai upaya untuk mengikis habis pengaruh SBY yang masih cukup besar terhadap Partai Demokrat ini. Kita tahu ya, sampai sekarang Pak SBY masih menjadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang kalau kita lihat ke konstitusi punya kewenangan yang cukup besar dalam menentukan arah gerak partai ini. Nah, kalau kita lihat ya, kita jadi bertanya-tanya, apa sih yang menjadi alasan dari beberapa kader yang merasa tidak puas dan kemudian berupaya mengkudeta kepemimpinan AHY dari Ketua Umum Partai Demokrat. Dari beberapa berita yang beredar ya, kita lihat salah satu yang diungkapkan adalah bahwa Demokrat ini sudah dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang otoriter. Ya, misalnya Pak Marzuki Ali mengatakan itu ya, khususnya dalam konteks pemecatan beliau dari keanggotaan Partai Demokrat. Karena beliau dianggap atau dituduh sudah mengeluarkan sikap atau pendapat atau pikiran yang itu mengkhianati partainya ya di berbagai media. Kemudian juga ada sikap serupa atau pernyataan serupa dari Barisan Muda Demokrat yang menganggap kepemimpinan Partai Demokrat di bawah AHY ini yang baru berlangsung kurang lebih 1 tahun itu bergerak ke arah yang tidak demokratis, ke arah yang otoriter. Dan itulah yang menjadi alasan mereka untuk menggerakkan KLB yang kemarin berlangsung di Sibolangit. Nah guys, ini menarik ya. Kenapa? Pertanyaannya adalah apakah Demokrat adalah satu-satunya partai yang punya warna yang tidak demokratis dan otoriter? Kalau itu benar, apakah satu-satunya? Kalau kita lihat rasa-rasanya tidak ya. Jadi kalau Demokrat ini dianggap partai keluarga, Demokrat ini dianggap sangat mengedepankan atau mengutamakan terahnya SBY, Demokrat ini dianggap tidak demokratis begitu, rasa-rasanya atribut yang sama guys itu juga melekat pada PDIP. Ya gak sih? Bahkan menurut gua ya, to some extent Demokrat ini masih mendingan ya. Pak SBY bagaimanapun sudah mengalihkan estafet kepemimpinan kepada generasi muda walaupun itu adalah AHY. Tapi setidaknya Pak SBY sudah menunjukkan itu. Ya. Iya kan? Dia sudah mewariskan kepemimpinan itu kepada AHY lewat satu proses ya proses internal di Partai Demokrat. Ya lo boleh setuju boleh nggak setuju tapi faktanya demikian. Berbeda banget dengan PDIP. Bahkan sampai hari ini setelah 20 tahun memimpin, Ibu Megawati Soekarno Putri tidak berani mewariskan kepemimpinan itu kepada generasi berikutnya. Nah, berarti kalau kita bicara kepemimpinan tadi yang sifatnya feodalistik, ya tidak demokratis, rasa-rasanya PDIP lebih feodalistik dan lebih tidak demokratis. Ya ini menurut pandangan personal gua. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat peran Ibu Megawati di dalam PDIP ini sangat-sangat kuat, Bro. Ya. Keputusan-keputusan penting itu tidak bisa terjadi tanpa persetujuan Ibu Megawati. Nah, ini gue baca ada satu tulisan menarik ya di FNN, ditulis oleh sejawat gue, Bung Cahya Gunawan, ini salah satu jurnalis senior FNN ya. Dia menggambarkan misalnya ada kasus yang menarik di masa lalu ya, di masa Presiden Jokowi periode pertama, ada seorang kader PDIP yaitu Marwarar Sirait yang kita kenal sebagai Bang Ara ya. Ini adalah putra dari Sabam Sirait ya, salah satu tokoh senior PDIP. Sebenarnya awalnya Pak Jokowi itu akan melantik Bung Ara ini sebagai Menkominfo. Ya, tapi kemudian ya ada isu bahwa Bung Ara ini kemudian tidak loyal kepada ketua umum ya. Karena kita tahu bahwa beliau ini tokoh muda yang cukup idealis ya, yang punya ide-ide pembaharuan, bahkan ada isu bahwa dia ingin menggerakkan KLB ya untuk mengganti Megawati Soekarno Putri. Dan rupanya ini tercatat betul di benak Ibu Mega sehingga walaupun Ara ini adalah putra dari tokoh senior di PDIP ya nggak bisa dimaafin. Akhirnya beliau tidak setuju sehingga detik-detik terakhir ya rencana pelantikan Ara sebagai Menkominfo dibatalkan dan beliau diganti oleh seorang tokoh profesional yaitu Pak Rudiantara. Ini contoh saja ya. Kemudian di banyak kasus yang lain juga kita melihat bahwa peran Ibu Megawati Soekarno Putri itu sangat-sangat dominan di partai ini. Nah, pertanyaannya, apa iya seluruh kader PDIP puas dengan kondisi yang tidak demokratis ini? Dengan kondisi yang sangat feodalistik di mana terah Soekarno
ya. Di situ ada Ibu Mega, di situ ada Puan Maharani, ada Prananda Prabowo, itu sangat dominan. Apakah kader-kader muda di PDIP kemudian happy-happy saja dengan kondisi ini? Ya, ini yang perlu kita pertanyakan. Jadi kalau pertanyaan jahilnya, kader-kader muda di Demokrat ya tidak puas, atau nggak muda juga ya, kader-kader Demokrat tidak puas dengan kondisi yang dianggap feodalistik dan tidak demokratis, akhirnya mereka melawan lewat KLB. Apakah ada kader PDIP yang kemudian berani juga melakukan kudeta terhadap Megawati dengan menyelenggarakan KLB? Ini pertanyaan gue ya. Dan pertanyaan menurut gue cukup logik loh. Karena di masa lalu Megawati bisa dikudeta ketika dia tidak berada di sisi pemerintah. Ketika dia bukan partai pemerintah, bisa dikudeta dengan relatif mudah. Ya sih? Padahal posisi dia sangat kuat loh waktu itu ya. Dicintai oleh kader, kemudian dia dianggap sebagai ikon pemersatu yang berseberangan dengan pemerintah, bisa dengan mudah dikudeta. Tapi hari ini lain ceritanya. Nah guys, artinya gue ingin mengatakan kepada lu semua, dengan cerita ini, dengan perbandingan-perbandingan yang tadi gue ungkapkan kepada lu semua, kita sampai pada sebuah kesimpulan, memang yang namanya kudeta terhadap partai politik, kudeta terhadap kepengurusan sebuah partai politik hampir tidak mungkin ya, hanya disebabkan oleh konflik internal dari kader-kader yang ada di partai tersebut ya. Hampir tidak mungkin. Ya, kita bisa pastikan ya, hampir bisa dipastikan pasti ada keterlibatan rejim di dalamnya. Karena rejim paling berkepentingan ya untuk apa? Untuk mengkooptasi ya, untuk memotong kelompok-kelompok oposisi yang punya potensi untuk mengganjal keinginan pemerintah atau keinginan rejim yang sedang berkuasa. Dan itu yang kita lihat ya. Karena tadi ya gua katakan ya, even seorang Megawati di masa lalu begitu mudah dikudeta, hari ini siapa sih yang berani melakukan itu? So guys, poin gua artinya kita harus melihat kudeta Demokrat ini dalam perspektif yang lebih luas. Ini bukan sekedar persoalan internal Partai Demokrat ya, tapi ini adalah persoalan involusi dari demokrasi kita. Kemunduran yang serius dari kualitas demokrasi kita. Ya. Bahkan ya, ini satu surat kabar yang terbit di negara jiran kita di Australia sudah memperingatkan ya, memberikan warning bahwa kudeta terhadap Partai Demokrat ini ya, ini menunjukkan adanya tendensi Indonesia untuk mengarah ke satu partai tunggal yang menguasai percaturan politik kita. Kok bisa demikian? Of course ya. Dengan Demokrat, ya lu tahu kan, belum lama nih. Baru kemarin Sibolangit KLB, bahkan belum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, itu pengurus Demokrat versi KLB Sibolangit sudah menyatakan mendukung pemerintah dan siap mensuplai menteri. Lu bayangin ya. Ya artinya apa? Dalam jangka pendek kekuatan oposisi di Senayan akan semakin lemah. Ya kan? Tinggal PKS doang ya partai oposisinya. Ini kalau KLB Sibolangit disahkan oleh pemerintah. Tinggal satu. Nah kita bayangkan nanti di 2024 itu apa yang terjadi ya. Beberapa pilihan itu cukup mengerikan buat gua ya. Akan ada satu koalisi besar ya pemerintah ya dengan motornya adalah PDIP. Akan ada calon tunggal bisa jadi ya, atau setidaknya calon tunggal plus satu calon boneka, atau bahkan bisa diarahkan amandemen terhadap konstitusi yang memungkinkan kemudian presiden punya 3 periode masa jabatan. Nah, kalau itu terjadi, kita harus mengatakan sayonara pada demokrasi. Oke guys, tentu kita tidak ingin ini terjadi. Karena itu waspada. Ya, jadi gue ingin tanya nih ya sama kader-kader muda PDIP. Berani gak sih kalian melakukan kudeta terhadap Megawati? Oke guys, itu aja dari gue. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.